Halo MNCers, dimanapun kalian berada. Perkenalkan, di sini saya Fania akan menemani kalian nih, khususnya boleh para investor pemula, boleh juga yang udah pernah berkecimpung di dunia saham, di acara Cerita Saham Gue ala Kevas Evander. Nah, sebelum masuk ke acaranya dulu kali ya, kayaknya seru banget kalau misalnya aku ceritain dulu soal siapa nih narasumber sekarang yang udah hadir bersama kita semua di sini. Ada Mas Kevas Evander. Beliau adalah stock market enthusiast, investor and content creator saham. Nah, bahasa singkatnya sih kayak gitu. Jadi beliau ini adalah lulusan dari Prasetya Mulia, sudah lulus sejak tahun 2014, dan begitu lulus juga udah langsung nih berkecimpung di dunia investasi saham. Nah, Mas Kevas ini kalau yang aku tahu itu punya satu website khusus namanya investwithkevas.com. Nah, jargonnya juga catchy banget nih teman-teman, karena jargonnya itu adalah investasi saham dengan framework yang jelas, sederhana, santai, dan menguntungkan. Nah, seru banget kayaknya kalau kita kulik-kulik lebih lanjut nih soal Mas Kevas dan juga gimana sih tips and triknya soal investasi saham. Oke, lanjut aja. Di sini udah bergabung bersama kita semua. Ada Mas Kevas. Halo Mas. Halo Mbak Fani. Iya, mungkin Mas boleh cerita sedikit tentang background Mas Kevas. Background Mas Kevas nih, sehari-hari sibuknya apa gitu. Oke, jadi saya memulai investasi saham pertama kali itu sejak tahun 2014. Itu waktu masih kuliah, mencoba masuk ke financial market, pertama kali di saham. Ya awal mula sih karena kebanyakan mahasiswa lah ya, sama ceritanya kita pengen dapat duit jajan tambahan gitu. Tapi pas pertama kali belajar tuh kok langsung jatuh cinta aja, kayak antusias banget untuk ngulik tentang saham. Jadi dilanjutin terus, dipelajarin terus, dan karena juga menguntungkan kan, jadi dapat profit juga, rasanya dapat profit kan seneng gitu ya. Iya, Udah benar. seneng, dapat profit juga seneng, jadi ya udah diterusin sampai sekarang. Nah, kesibukan sekarang sih dulu sempat kerja di korporat di tahun 2018 sampai 19, tapi pertengahan 19 itu saya udah keluar untuk menekunin dunia content creator ini. Jadi sekaligus juga berinvestasi, sekaligus juga ya sekarang lebih banyak ke bikin konten, edukasi, seperti itu. Oh, oke. Menarik banget nih ya teman-teman MNCer semua, karena ternyata Mas Kevas mulai dari masih muda banget, jadi bahkan dari waktu kuliah nih udah mulai mikir kira-kira profit apa nih ya, akhirnya mulai berkecimpung lah di dunia saham ini, dan akhirnya sampai kayaknya menemukan passion juga nih Mas ya di Ya. dunia saham ini ya. Tapi yang sebenarnya awal banget bikin menarik nih, maksudku kan sebenarnya apalagi kalau memang backgroundnya dari lulusan finansial gitu kan, belajar kalau nggak cuma saham nih, ada berbagai jenis investasi lainnya, reksadana dan ada banyak lainnya gitu. Nah, kenapa sih Mas Kevas pilihnya tuh saham? Oke, basically karena kalau dulu pertama kali tahu, saham itu yang paling gampang diakses dan returnnya tuh paling tinggi. So, jadi ya namanya juga masih mahasiswa gitu ya, jadi kan kita pengennya cari yang paling untung yang mana nih gitu ya, jadi tertariknya saham. Kalau deposito aduh nggak punya uang banyak gitu, kalau mau dapat bunga tinggi uangnya harus gede gitu. Terus tahu obligasi aduh dananya harus ditahan, terus returnnya juga nggak seberapa dibandingin saham gitu. Jadi setelah timbang-timbang kok kayaknya lebih menarik belajar di saham gitu. Jadi akhirnya menekuninya ya pertama kali di saham. Jadi ya Oke. basically cari return yang paling tinggi aja sih Mbak. Namanya juga Oh. masih mahasiswa ya. Jadi waktu itu mau cari yang kayaknya potensi paling untungnya besar. Dan memang saham kan apalagi di Indonesia market kita bagus gitu ya, prospeknya juga masih bagus. Jadi memang menawarkan return yang relatif lebih tinggi dibandingin teman-teman jenis investasi yang lainnya sih. Oh, oke. Nah, menarik juga ya karena akhirnya saham sendiri yang menjadi aku lihat sih topik utama untuk konten menjadi content creation dari Mas Keva sendiri. Nah, aku juga sempat lihat kalau subscriber YouTube-nya Mas Kevas itu udah sampai di angka 40.000. Nah, mungkin
Mas bisa ceritain sedikit nih soal awalnya tuh gimana, kenapa memilih platform YouTube untuk menjadi apa yang paling utama nih bagian dari media Mas Kefas untuk mengedukasi soal saham, kenapa pilih YouTube, terus gimana cerita singkatnya sampai akhirnya bisa dapat follower segitu banyak. Oke, sebenarnya dibilang banyak juga nggak boleh, karena banyak teman-teman yang jauh lebih banyak juga subscribersnya. Cuma Oke. kalau ditanya awal mulanya sebenarnya saya nggak bukan yang planning, oke saya mau mengejar subscribers berapa banyak, terus makanya saya yakin bikin YouTube. Jadi awalnya memang sekedar iseng aja, awalnya Oh, iseng. Sudah pingin mulai itu sejak 2 tahun-tahun. Saya mulai YouTube itu 2019, tapi udah kepingin itu bahkan sebenarnya dari tahun 2016 atau 17-an, 18 gitu lah ya. Jadi udah setahun 2 tahun, tapi tertunda gara-gara kayak ngerasa takut aja gitu, malu bakal ditonton nggak ya segala oh macam. iya ya. Terus gimana kalau jelek, gimana kalau nggak ada yang nonton. Jadi obstacles dari dalam diri itu sebenarnya banyak gitu. Akhirnya ya udah memberanikan diri karena pada waktu itu kan sebenarnya udah mulai ngajarin ke teman-teman secara offline, gitu nggak di online. Jadi ya udah ke teman-teman dekat ngajarin dan ternyata feedbacknya itu bagus gitu. Rasa feedbacknya bagus, banyak yang suka dengan cara saya ngajar, cara saya ngejelasin. Akhirnya ya udah mau coba gimana touch untuk lebih banyak orang gitu, ngejangkau lebih banyak orang. Ya salah satunya waktu itu kan YouTube sempat naik daun banget gitu, dan sampai sekarang juga masih masih banyak lah penggunanya. Jadi di situ saya masuk 2019 awal gitu, dan ya udah bikin bikin kalau suka ya bikin gitu. Nah dulu awal-awal tuh sebenarnya pingin lebih kayak ke apa sih ya, santai aja bawahnya. Jadi saya tuh lebih meliputi kayak gimana sih suasana ke RUPS gitu. Terus ya sebenarnya umum-umum gitu lah, tapi ternyata banyak peminatnya itu lebih banyak kalau nggak analisa saham. Jadi dari situ saya ya udah saya kasih konten analisa-analisa saham itu seperti apa gitu, dan ternyata feedbacknya juga bagus gitu. Oke, oke. Iya, jadi teman-teman MNCR, siapa nih di sini yang belum mulai untuk investasi saham karena masih kayak bingung harus mulai dari mana, terus harus ngapain dulu nih? Mungkin bisa mulai lihat YouTube-nya Mas Kefas di situ sambil belajar juga soal analisa, karena ternyata analisa adalah bagian dari yang paling banyak juga dibahas oleh Mas Kefas di YouTube-nya. Terus nih, kalau di sela-sela kesibukan Mas Kefas sendiri, itu investasinya kan masih tetap jalan. Nah, sebenarnya Mas Kefas itu kalau tipe dari tipe orang yang berinvestasi itu kan ada yang dari segi jadi investor atau jadi trader. Nah, Mas Kefas sendiri tuh termasuk yang jenis mana sih? Oke, jadi basically kalau saya porsi lebih banyak sebenarnya lebih banyak di investasi yang mindsetnya itu long term, jangka panjang. Tapi karena memang sekarang kesibukannya juga lebih banyak di rumah, semua apa-apa kerja di rumah, jadi memang Iya. itu juga ada yang porsi untuk tradingnya seperti itu. Jadi memang dua lah, saya ngelakuin dua-duanya, tapi memang lebih banyak dan fokusnya itu di investasi yang jangka panjang. Karena sebenarnya saya mulai itu kan masih kuliah, terus sempat kerja korporat, ada bisnis. Jadi waktu untuk trading harus ngeliatin saham pergerakannya setiap hari itu nggak bisa. Makanya saya lebih banyak ke investasi. Dan ternyata investasi kan hasilnya juga, kita bisa sibuk-sibuk yang ngapain, tapi hasil investasinya juga tetap besar, tetap tinggi gitu. Jadi memang saya lebih banyaknya fokusnya di investasi yang jangka panjang. Gitu. Oke. Jadi teman-teman nggak usah ragu, mungkin kalau udah mulai tertarik nih, pengen banget mulai berkecimpung di dunia saham, mungkin bisa mulai dari investasi dulu ya Mas, kalaupun punya kesibukan yang lain seperti misalnya bisnis yang lain atau kerja di korporat juga, bisa mulai dari investasi gitu kali ya Mas. Betul sekali. Oke. Terus kalau ngomongin soal pertama kali nih ya, kan seru ya soal pertama tuh kayaknya kita nggak bakal lupa dengan momen-momen pertama yang terjadi dalam hidup gitu. Termasuk mungkin Mas Kefas ketika pertama kali berinvestasi saham, mungkin sampai sekarang masih ingat pertama kali tuh saham apa sih Mas yang Mas ambil untuk jadi investasi? Oke, jadi sahamnya jangan ditiru teman-teman. Sahamnya Kenapa sebenarnya tuh? lebih bagus, yaitu adalah ENRG, energi. Jadi punya Pak Bakri gitu ya. Jadi
pada waktu itu sempat ngetren gitu. Jadi awal mulanya ya udah cari saja saham-saham yang lagi rame diomongin orang tuh apa sih gitu. Dan harganya pada waktu itu cukup murah. Jadi murahnya tuh murah secara nominal, jadi cuma 90-an perak gitu kalau nggak salah. Jadi 100 gitu. Jadi kayaknya kalau di tradingin tuh enak gitu. Oh ya, awal-awal tuh saya sebenarnya mindsetnya bukan investasi dulu ya. Jadi kalau masuk pun juga mindsetnya trading. Jadi cari aja karena saham yang rame yang kayaknya bakal rame lah. Jadi saya belinya energi. Ya untungnya sih waktu itu untung ya. Tapi ternyata kalau saya pegang saham jangka panjang malah ruginya banyak banget kali. Jadi ya itu sih yang pertama kali saya beli waktu itu saham energi. Oke. Tapi itu kan buat trading ya. Nah, maksudnya setelah berjalannya waktu, terus ternyata tadi kan Mas juga bilang kalau sebaiknya jangan ditiru. Nah, sebenarnya kalau menurut Mas sendiri, kalau untuk pertama kalinya banget itu, misalnya Mas bisa kayak ngulang waktu lagi, terus balik lagi ke masa-masa awal harus investasi tuh, Mas akan pilih saham apa? Kira-kira di sektor apa mungkin? Oke, kalau disuruh sebutin sahamnya, saya jelas pasti akan sebut BCA. Saya suka sekali dengan saham BCA, tapi nggak pernah beli. Oh, sampai sekarang? Itu perusahaan yang sangat bagus, tapi kalau pakai perhitungan saya, cari harga yang wajar atau murah, saya nggak pernah bisa beli BCA gitu. Jadi saya menyesal aja nggak pernah beli saham BCA. Meskipun BCA itu bukan saham yang paling tinggi naiknya ya, tapi kalau saya lihat kayaknya bawahnya lebih santai, tenang-tenang aja, tapi juga naik terus gitu. Jadi kepingin banget beli saham BCA kalau bisa ngulang. Tapi tentu kalau buat teman-teman ya nggak harus langsung pilih saham BCA juga. Yang penting adalah cari perusahaan yang memang fundamentalnya itu bagus. Karena kita kan bisa saham ada bisnis yang bergerak di belakang saham itu. Gitu. Jadi make sure kalau mau pegang jangka panjang ya harus saham-saham yang memang fundamentalnya bagus. Gitu. Oh, jadi penting banget ya Mas untuk ngelihat fundamentalnya dulu. Mau jenis sektor atau saham apapun ya dilihat fundamentalnya dulu gitu kali ya Mas. Oke. Terus, nah aku penasaran nih, kita tuh pasti punya role model kan. Misal kayak kalau aku sih top of mind aku soal investasi saham tuh Warren Buffett gitu. Nah, kalau untuk Mas Kevas sendiri, siapa sih role modelnya Mas Kevas? Oke, pertama kali jelas ini ya, Warren Buffett juga salah satu orang yang kita kagumin. Kebanyakan orang yang belajar saham pasti kagumnya Warren Buffett karena dia investor yang paling kaya. Tapi kalau saya paling banyak belajar itu justru dari Peter Lynch, kalau Mbak Fahmi tahu. Itu salah satu fund manager terbesar di Amerika pada waktu itu. Dan cara dia menjelaskan tentang saham, bagaimana stock picking-nya, segala macam tuh saya lebih cocok gitu dengan gaya analisanya Peter Lynch. Terus saya juga kemudian berikutnya itu Charlie Munger, wakilnya Warren Buffett. Dia punya wisdom itu bagus, dan bahkan gaya investasinya Warren Buffett itu kan juga sempat berubah ketika dia bertemu dengan Charlie Munger ini gitu. Jadi saya senang belajar dari Charlie Munger sama Peter Lynch kebanyakan, tapi tentu Warren Buffett juga saya jadikan role model gitu ya, karena ya yang paling sukses untuk seorang investor ya dia. Jadi harus look up to dia juga gitu. Kita pelajarin gaya-gayanya seperti apa. Cuma sayangnya Warren Buffett kan nggak pernah nulis buku langsung gitu. Jadi kebanyakan kan diceritain oleh orang. Kalau Peter Lynch dia memang berhasil, resultnya bagus, dan dia juga nulis. Jadi ngambil intisari dari pemikiran-pemikirannya dia itu lebih enak buat saya. Kalau bukunya Peter Lynch itu apa Mas yang jadi yang bisa direkomendasiin gitu ke teman-teman? Ini saya paling atas nih kebetulan. Oke. Ini buku favorit saya lagi baca ulang juga nih, judulnya ini bagus banget sih teman-teman. Kemudian saya juga ada buku Peter Lynch yang kedua itu namanya Beating the Street. Ada 3 buku sih, Learn to Earn, Beating the Street, sama One Up on Wall Street. Cuma kalau saya baru baca yang One Up on Wall Street sama Beating the Street ini, jujur bagus banget sih bukunya. Oke. Tadi agak menarik sih aku, Mas kan sempat ngomong soal gaya investasi yang Mas pelajari dari Peter Lynch itu, dan tadi wakilnya Warren Buffett. Nah, sebenarnya gaya investasi Mas Kevas sendiri tuh kayak gimana sih, Mas? Oke. Kalau gaya saya sih sebenarnya simpelnya adalah cari
perusahaan-perusahaan yang bagus tapi harganya lebih murah. Itu prinsipnya, tapi semua orang saya yakin seperti itu juga. Iya. Kalau saya bukan penganut yang value investing, sebenarnya dibilang murni juga nggak murni banget sih, tapi intinya value investing yang klasik alirannya Benjamin Graham, di mana harus cari saham bagus tapi yang valuasinya tuh serendah-rendah mungkin gitu. Nah, jadi kalau saya pribadi, saya lebih suka Capital Insights. Kenapa? Karena dia menjelaskan bahwa saham yang bagus itu memang sudah seharusnya dijualnya mahal, sangat wajar gitu, karena ya perusahaan bagus gitu. Nah, tapi ada waktu-waktunya perusahaan bagus ini dijual di harga yang murah. Jadi secara prinsip sih sebenarnya kurang lebih kayak gitu, cari perusahaan bagus di sektor yang bagus dan di harga yang irasional. Irasional artinya perusahaan sebenarnya semakin bagus tapi harganya malah semakin murah. Nah, di situ peluangnya saya gitu. Oke, jadi cari perusahaan bagus di sektor yang bagus, tapi harganya murah gitu. Oh, oke. Ini sebenarnya tantangan juga ya nyarinya. Bukan harga yang murah sih kalau saya boleh tambahin. Boleh. Jadi nggak harus sampai murah, karena kayak tadi prinsipnya barang bagus sulit untuk dijual murah. Oh gitu. Iya, benar. Jadi kita mungkin nunggunya adalah harga yang wajar, yang fair. Oh, harga yang wajar. Oke. Jadi aku ulang ya, aku perbaiki. Jadi maksudnya tadi simpelnya itu cari perusahaan yang bagus di sektor yang bagus, tapi dengan harga yang wajar gitu. Oh, oke. Terus kalau disuruh pilih nih, Mas Kefas, lebih menganut analisa teknikal atau fundamental? Itu kira-kira yang mana, dan bisa dijelasin nggak alasannya kenapa? Oke, kalau saya pribadi, saya lebih suka analisa fundamental. Ya, karena jadi seperti yang tadi saya bilang, di balik bisnis, di balik saham ada bisnis. Analisa fundamental itu sangat penting untuk kita tahu bisnis apa. Pakai analisa fundamental aja itu bisa tanpa pakai analisa teknikal. Kalau analisa teknikal tanpa fundamental itu juga sebenarnya bisa. Nah, kalau saya menjawab pertanyaan ini sebenarnya dibalik lagi ke diri kita masing-masing. Lebih cocok yang mana gitu. Kalau saya memang lebih nyamannya fundamental gitu. Kalau teknikal, ya saya juga masih pelajarin gitu ya, saya juga dalemin, karena sekarang memang lagi banyak waktu untuk ngeliatin market terus-menerus gitu. Kalau lihat market faktor fundamental lebih sedikit pengaruhnya, tapi kalau dalam jangka panjang mungkin lebih nyatinya faktor teknikal seperti itu. Tapi ya ini baik-baik lagi harus sesuaiin dengan diri kita. Kalau saya kan maunya investasi itu santai. Iya benar sih. Ngeliatin grafik setiap hari seperti itu. Jadi memang fokusnya ke analisa fundamental yang lebih bisa dipakai untuk jangka panjang. Teknikal bisa, sebenarnya untuk jangka panjang juga bisa gitu. Tapi alangkah baiknya kalau teknikal juga digabungin dengan fundamental seperti itu. Oke, jadi kalau aku boleh sum up gitu, sebenarnya dua-duanya baik. Tapi kalau Mas Keva sendiri itu lebih cenderung ke fundamental gitu ya. Karena buat ngelihat, karena fundamental itu kayak oke buat jangka panjangnya gitu. Tapi semuanya tetap nih, balik lagi ke teman-teman MNCR semua, harus pelajari dulu kira-kira yang lebih cocok yang mana, terus mau investasi jangka panjang atau lebih milih untuk trading di jangka pendek gitu kali ya. Jadi tetap balikin lagi. Nah, menarik nih kalau soal fundamental sendiri, itu yang sebaiknya misal bener-bener awam banget orangnya itu Mas, bener-bener bukan dari background dunia finansial, tapi tertarik untuk mempelajari soal saham, itu kira-kira fundamental dari perusahaan yang penting banget untuk pertama kali dilihat itu apa? Oke, gampangnya sebenarnya cari perusahaan yang dia bisa bertumbuh dari segi pendapatannya dan dari segi keuntungannya. Itu udah jelas sebenarnya. Tanpa kita pusingin yang namanya rasio keuangan, menurut saya perusahaan itu secara track record dia selalu bisa menumbuhkan angka penjualan dan angka keuntungan net profit, maka itu udah sangat layak untuk di hold secara jangka panjang. Kenapa? Karena basically kita berinvestasi kan untuk jangka panjang, untuk masa depan. Kita mau cari perusahaan-perusahaan yang memang ya dia kedepannya harus bagus dong. Oh iya benar. Lihatnya kan dia punya track record bagus nggak di masa lalu gitu. Meskipun perusahaan-perusahaan yang sekarang mungkin lagi jelek bisa aja jadi cuma lebih gampang kalau kita melihat ke perusahaan-perusahaan yang memang udah punya track record yang bagus. Itu yang pertama. Jadi bisa menemukan revenue, bisa menemukan net profit. Itu udah
absolut kriteria gitu. Oke. Yang kedua memang dikombin lagi dengan punya prospek nggak. Ada mungkin perusahaan-perusahaan yang track recordnya bagus, cuma di industri yang prospeknya lagi sulit gitu, atau ke depan mungkin agak sedikit terancam gitu keadaannya gitu. Jadi itu agak riskan gitu. Jadi kalau bisa cari perusahaan yang track recordnya bagus, tapi juga ditambah dengan prospek masa depan yang bagus juga. Itu kriteria yang penting juga. Kayak gitu sih. Oke. Nah, kalau saya tambahin lagi, boleh. Ya, yang bagus itu baru pelajarin rasio-rasio keuangan untuk make sure bahwa nih perusahaan memang bagus gitu. Oke. Jadi tadi penting banget itu pertama untuk tahu revenue dan profit dari perusahaan, terus juga baru setelah yakin nih perusahaan ini memang oke, boleh juga lihat history sebelumnya gimana untuk tahu ke depannya bakal kayak gimana, dan prospeknya nanti ke depannya gimana, barulah untuk mulai mikirin rasio-rasio keuangannya gitu kali ya Mas ya. Nah, kalau di masa pandemi kayak sekarang nih Mas, maksudnya kan banyak juga teman-teman yang mungkin ngerasa sahamnya, portofolionya nyangkut lah atau apa. Nah, tapi nggak menutup kemungkinan juga ada justru teman-teman yang mulai berpikir untuk sekarang di masa pandemi ini daripada nggak ngapa-ngapain, ada uang tapi masih bingung lah dibelanjain, takutnya malah jadi konsumtif, akhirnya berpikir untuk investasi saham aja dulu sekarang. Ada tips and trick nggak nih dari Mas Kefas di masa pandemi ini sebaiknya misalnya pilih sektor apa atau yang kira-kira ke depannya nih masih tetap akan bagus gitu sektornya? Oke, kalau sektor untuk jangka panjang tentu nggak lepas dari perbankan sama consumer goods, itu memang udah kayak hampir pilihan wajib. Secara common sense kita juga bilang ya perbankan nggak akan ada matinya gitu. Itu core ekonomi satunya adalah bank. Jadi bank nggak ada matinya, apalagi bank-bank di Indonesia tuh profitable banget dibandingin bank di seluruh dunia. Sebenarnya Indonesia tuh banknya tuh paling bikin cuannya tuh paling tinggi gitu salah satunya. Oke. Jadi ya karena bunga tabungannya agak rendah, tapi bunga pinjamannya agak tinggi gitu. Jadi makanya bank-bank Indonesia cenderung profitable dibandingin bank-bank di dunia gitu. Jadi bank itu nggak akan ada matinya. Kemudian consumer goods yang memang bergerak di kebutuhan pokok dan minuman, menurut saya itu nggak akan ada matinya juga. Jadi kalau mau yang jangka panjang, kita bisa berinvestasi di perusahaan-perusahaan yang seperti itu. Atau kalau mau lebih tematik, mungkin kita bisa mencermatin yang industri yang lagi sulit, tapi sebenarnya ada potensi untuk kembali lagi gitu. Misalnya dari sektor komoditas. Kita tahu harga-harga komoditas kemarin itu lagi turun-turunnya gitu, dan sekarang udah mulai rebound untuk naik lagi. Jadi kita bisa manfaatkan berinvestasi juga di perusahaan-perusahaan komoditas, asal kita ngerti perusahaannya seperti apa. Nah, tapi untuk perusahaan yang bersifat cyclical, memang kita nggak bisa hold terlalu lama. Karena siklus dia pasti ada ibarat kayak masa sulitnya dan ada masa bagusnya. Jadi kita berinvestasi justru itu di masa sulit malahan. Masa sulit seperti 2020 ini adalah kesempatan yang baik untuk masuk ke perusahaan-perusahaan yang sifatnya cyclical karena dia lagi di masa sulitnya. Nanti dijualnya di masa dia lagi punya puncak bagus-bagusnya gitu. Jadi kita nggak bisa hold yang terlalu lama, tapi kita ngikutin siklusnya. Nah, salah satu berikutnya itu mungkin properti. Properti kita tahu juga lagi kesulitan di tahun-tahun belakangan ini lah. Sebenarnya nggak turun ya harga properti, tapi cenderung stagnan, nggak bisa naik lagi karena udah terlalu tinggi pada waktu kenaikannya. Jadi properti cenderung masa sulit, apalagi kita tahu pandemik bikin lebih sulit lagi gitu. Benar. Properti. Nah, kalau kita percaya invest itu harusnya di bad times, di masa-masa jelek. Properti ini juga bisa jadi salah satu peluang seperti itu. Oke. Jadi teman-teman MNCers, itu tadi tips dan trik singkatnya dari Mas Kefas ya. Jadi kalau misalnya mau investasi sekarang itu justru tepat ya, karena investasilah di masa-masa yang sulit, karena nanti setelah kita melewati krisis ini mudah-mudahan akan kembali lagi normal dan siapa tahu malah mendatangkan profit yang besar juga. Dan kalau misalnya mau mulai untuk investasi, tadi Mas Kefas bilang bisa mulai dari sektor perbankan dan consumer goods, karena dua sektor ini nggak ada matinya kalau tadi kata Mas Kefas ya. Karena apalagi kalau perbankan di Indonesia malah lebih oke daripada di dunia gitu.
Selain itu ada juga dari sektor komoditas, walaupun sekarang mungkin kemarin-kemarin sempat turun, tapi bisa jadi nanti itu bakalan naik lagi. Dan yang terakhir itu properti ya Mas ya. Jadi di antara 4 itu mungkin teman-teman MNCers bisa pilih untuk investasi. Nah, terus kalau ngomongin soal investasi nih Mas, ada postingan di Instagram gitu. Tadi malam aku lihat kalau prinsip untuk membagi pengelolaan keuangan itu ada yang bilang 50, 30, 20, terus ada juga 40, 30, 20, dan 10% gitu. Tapi dua-duanya menarik nih menurutku. Karena sama-sama bilang 20% adalah alokasi terbaik untuk, tolong diperbaiki ya Mas kalau emang aku salah. 20% itu alokasi terbaik untuk tabungan atau investasi. Nah, kalau menurut Mas Keva sendiri, kayak gimana? Itu udah benar atau ada yang lebih baik lagi atau gimana nih buat teman-teman MNCers yang mungkin sedang terpikir untuk mulai mengelola keuangannya? Oke, kalau saya bukan penganut sistem persentase sebenarnya. Saya mau penganut sistemnya itu budgeting. Oke. Jadi maksudnya budgeting adalah kita hitung dulu kebutuhan hidup kita berapa, gitu. Karena tiap orang itu nggak bisa dipatok pukul rata persentasenya harus sama, nggak bisa. Nah, teman-teman yang mungkin bergaji UMR sama bergaji direktur, 20% itu angkanya udah sangat beda gitu. Jadi nggak bisa dipukul pakai persentase gitu kalau saya. Jadi kita harus hitung dulu kebutuhan hidup kita berapa nih. Nah, kita misalnya punya income, let's say income, oke, kita mulai dari gaji yang UMR, Jakarta pasti buat teman-teman. Kita hitung nih kebutuhan hidup kita berapa. Ternyata kita bisa hidup dengan gaji UMR tanpa penghasilan lain. Kita bisa hidup, let's say, 3 juta rupiah. Dengan kita hemat-hemat sebenarnya itu bisa. Nah, ternyata ada sisa dong berarti 1,5 juta. Gitu. Nah, sebenarnya 1,5 juta ini bisa diinvestasikan. Gitu. Jadi kalau itu dihitung mungkin berarti kisarannya berapa tuh? 4,5, mungkin ya 30, 20, 30% gitu kan. Itu sebenarnya bisa. Jadi karena kita udah lock 3 juta ini kebutuhan hidup yang nggak boleh diganggu. Nah, tapi kalau dihitung-hitung nih misal penghasilan 4,5 juta, terus kebutuhan hidupnya ternyata 4.200.000 atau bahkan 4.500.000. Kalau itu nggak usah dipaksa investasi, menurut saya nggak apa-apa. Karena itu kebutuhan hidup yang nggak bisa diganggu gugat. Jadi nggak usah dipaksa investasi. Nah, dari situ baru kita berpikir, kalau gitu gimana caranya saya bisa naikin income kita. Nah, misalnya kalau bekerja saya harus bisa lebih perform atau mungkin saya bisa cari kerja sampingan. Nah, misal teman-teman yang udah punya 4,5 juta tadi gaji, tiba-tiba punya pekerjaan sampingan atau dipromosi lah gajinya jadi 7 juta. Nah, kalau bisa gaya hidup yang tadi let's say 7 juta yang mepet itu jangan naik dong gitu. 4,5 juta itu kalau bisa tetap jadi 4,5 juta gitu. Nah, berarti kan sekarang kita punya spare nih. Let's say dari berapa tuh? 2,5 juta. Nah, 2,5 juta ini bisa diinvestasikan sebenarnya seperti itu. Jadi kita hitung kebutuhan pokok kita berapa dan sisa spare-nya ini langsung kita cemplungin ke keranjang investasi. Nah, keranjang investasi ini juga sebenarnya kalau teman-teman dari perusahaan finance di dalam ya memang bisa dialokasikan nggak langsung semuanya di saham gitu. Misalnya ada yang ke tabungan jangka pendek misalnya benar-benar rekening biasa itu untuk dana darurat gitu, misalnya. Ada yang dibagi ke misalnya reksadana pasar uang supaya dananya nggak idle. Ada yang mau lebih agresif masukin ke saham itu bisa. Tapi kita udah alokasiin dulu budgetnya itu berapa. Oh gitu. Ini menarik banget ya teman-teman MNCers semua. Karena ternyata nggak semua hal itu harus dipatokin dengan presentasi gitu. Menurut Mas Kevas tadi, dan aku juga setuju sih, jadi kayak sebaiknya ya kita hitung-hitung dulu nih budget kita berapa kebutuhan yang benar-benar nggak bisa diganggu-gugat dalam waktu sebulan itu butuhnya segini. Misal kayak 4,5 juta tadi pas UMR. Kalau kebutuhannya untuk hidup sehari-hari selama sebulan sampai gajian lagi 3 juta, itu berarti masih ada spare 1,5 juta, terus akhirnya itu bisa buat investasi. Tapi kalau ternyata mepet pas-pasan, mungkin bisa mulai dipikir untuk freelance, cari tambahan lain. Nah, barulah dari situ terpikir untuk mulai dialokasikan. Dan nggak harus, ternyata teman-teman nggak harus langsung semua dimasukin ke saham juga, tapi
bisa aja dialokasikan untuk tabungan, terus untuk deposito, reksadana pasar uang, dan juga baru saham. Jadi semua tetap balik lagi ke masing-masing gitu kali ya Mas Kefas. Ya. Iya. Oke. Kalau Mas Kefas sendiri punya saham favorit nggak? Soalnya kan ada beberapa orang yang kalau cuan itu sahamnya tuh di itu-itu aja. Nah, kalau Mas Kefas tuh kayak gimana? Oke, kalau saham favorit ya, kalau benar-benar favorit sebenarnya itu BCA seperti yang saya bilang, itu benar yang memang saya pingin banget punya tapi belum pernah kesampaian. Karena saya punya tapi porsinya kecil banget karena saya rasa memang bahkan waktu 2020 crash aja itu hitungan saya belum dikatakan wajar buat BCA, sebenarnya di bawah lagi gitu harga wajarnya. Itu sebenarnya itu saya mungkin saya terlalu konservatif pada waktu itu juga. Tapi itu satu saham yang saya favoritkan, dan kalau mau teman-teman ibaratnya nggak terlalu mau ribet ya BCA bisa jadi pilihan. Tapi buat teman-teman yang mungkin menganut prinsip syariah, mungkin ya BCA ini nggak bisa jadi pegangan juga tidak syariah gitu sebenarnya. Tapi kalau satu saham favorit juga, ini sebenarnya nggak janjian sih, tapi salah satu saham favorit saya adalah ya MNC ini. Gitu. Oh, oke. Iya ya. Ini bukan karena saya diwawancara MNC ya. Di tahun 2020 ini saya melihat banyak peluang bagus di MNC karena harganya lagi sangat murah di tahun 2020. Dan ya, thanks God harganya juga udah mulai naik, dan menurut saya MNC saya yakin nggak punya kualitas yang bagus, manajemennya juga oke, dan untungnya 2020 ini harganya nggak wajar banget gitu. Jadi ya saya nggak mau ngelewatin peluang itu. Itu salah satu saham favorit saya juga untuk yang saat ini ya. Dan kemudian ya sekarang yang favorit juga adalah dari perusahaan batubara. Salah satu itu adalah PTBA ya, Bukit Hasan, punyanya pemerintah juga, BUMN. Itu menurut saya menarik. Oh sorry, bukan BUMN lagi ya. Dulunya BUMN, sekarang udah anak BUMN. Oh, oke. Udah di bawahnya Inalum, jadi resmi BUMN lagi, cuma ya bekas BUMN. Jadi kurang lebih itu sih saham-saham yang lagi saya favoritkan untuk saat ini gitu. Tapi menurut saya jangan terlalu jatuh cinta pada satu saham sih sebenarnya. Karena kalau sudah terlalu jatuh cinta, kadang kita jadi nggak rasional juga mikirnya. Misalnya sebenarnya kita udah tahu di saatnya dijual, tapi kita terlalu cinta gitu misalnya. Jadi ya jangan juga. Jadi tetap berpikir objektif. Kalau memang ada peluang ya kita beli sahamnya. Ya menarik ya. Jadi jangan terlalu jatuh cinta sama satu saham gitu ya Mas ya. Tadi Mas Kefas juga awal udah bilang kalau BBCA itu saham yang pertama kali disuka, dan juga sampai sekarang ternyata masih tetap suka juga sama BBCA. Terus ada MNC di sini, nggak janjian ya Mas ya, kita nggak janjian. Tapi ternyata MNC adalah saham yang menjadi salah satu favorit Mas Kefas sendiri, karena sekarang 2020 harganya lagi lumayan murah, dan semoga nanti bertambah tinggi dan memiliki peluang yang bagus dan kualitas yang bagus juga. Terus ada batubara, itu ada PTBA yang sekarang adalah anak perusahaan BUMN. Tapi intinya jangan terlalu jatuh cinta sama satu saham ya, MNCers semua gitu. Jadi coba lihat-lihat saham yang lain, nggak cuma terpatok di satu aja gitu ya Mas ya. Oke. Terus kalau Mas Kefas sendiri kan udah lama nih berkecimpung di dunia saham, dari 2014, berarti kayak udah sekitar 6 tahun gitu. Mungkin udah kayak merasakan asam garamnya kehidupan persahaman gitu lah ya. Nah, Mas Kefas tuh pernah nggak mengalami kerugian di saham? Nah, itu cara menanggulanginya gimana? Mungkin Mas bisa cerita sedikit. Kerugian ya pasti pernah ya. Cara menanggulanginya ya harus pertama maafkan diri sendiri dulu sih. Oh ya. Ya udah, it's okay untuk loss gitu. Ya kita ambil pelajaran kenapa bisa loss. Ya udah, habis itu move on aja gitu. Jangan terlalu larut gara-gara satu saham ini yang rugi terus kita jadi nggak mau invest lagi gitu. Karena kebanyakan orang yang kalau dulu saya dengar cerita adalah ya mereka nggak mau investasi saham karena rugi kan. Karena udah ngalamin kerugian terus nggak mau investasi saham lagi. Padahal banyak orang juga berhasil gara-gara saham. Jadi kita mindsetnya ganti lah, kalau kita ternyata lagi mengalami kerugian, jadi kita mikir gimana caranya kita jangan ulangi kesalahan ini lagi, dan kita pilih saham-saham yang memang punya potensi capital gain yang bagus.
ya itu sih prinsipnya, jangan pernah cepat nyerah dan terus belajar aja gitu. Dan sampai 6 tahun sekarang pun juga saya masih improve terus. Kira-kira apalagi nih cara-cara saya, apalagi hal-hal yang harus saya pelajarin untuk bisa dapetin profit yang lebih lebih banyak lagi, lebih ideal lagi, lebih less resiko lagi gitu sebenarnya. Oh, oke. Menarik ya. Jadi tadi setelah Mas Kefas bilang jangan terlalu jatuh cinta di satu saham, ternyata juga walaupun ketika mengalami, sorry maksudku tadi bukan kerugian tapi resiko, itu adalah resiko. Setelah mengalami resiko yang cukup buruk, ya udah itu waktunya untuk belajar tapi tetap harus move on lagi. Karena pasti ada pelajaran yang bisa diambil juga gitu ya Mas ya. Bahkan Mas Kefas aja yang udah selama 6 tahun berkecimpung di dunia saham aja juga masih merasa perlu untuk improve dan perlu banyak belajar lagi gitu ya Mas ya. Jadi intinya kayak jangan cepat puas gitu ya Mas. Betul. Ya. Terus, oh ya, kalau boleh cerita nih, Mas kan sering banget bikin seminar atau edukasi saham. Nah, mungkin Mas bisa cerita soal pertanyaan-pertanyaan apa sih yang menarik dari teman-teman yang pernah ikutan kelas edukasi saham gitu, yang sampai sekarang mungkin masih kebayang atau kayaknya seru untuk diceritakan ke teman-teman MNCer semua di sini. Apa ya pertanyaan paling menarik? Jujur, saya mendengar pertanyaan ini adalah pertanyaan yang paling menarik ya ini barusan nih. Oh iya, gak kepikir ya. Dari yang pernah selama ini sesi-sesi ya. Banyak sebenarnya pertanyaan menarik. Salah satu pertanyaan yang menarik mungkin ini sih. Apa ya? Belajar banyak dari mana tadi sebenarnya udah dibahas juga karena banyak orang yang nanya itu juga. Rekomendasi buku itu juga banyak banget. Nah, ya saya selalu bilang mungkin jawabannya jarang yang orang sebut. Kebanyakan orang pasti akan sebut Warren Buffett tadi. Iya benar-benar. Buku terbaik bahkan menurut saya itu buku yang menceritakan tentang Charlie Munger, itu namanya Charlie Munger. Jadi itu buku yang jarang direkomendasikan, tapi menurut saya itu saya suka banget karena itu banyak sekali wisdom yang bagus. Jadi saya sangat merekomendasikan itu buat teman-teman semua. Wisdomnya itu bagus banget. Yang kedua ya Peter Lynch tadi itu yang saya juga bahas, itu pertanyaan yang menarik karena orang kebanyakan mikir pasti alirannya Warren Buffett gitu. Warren Buffett biasanya itu. Nah, itu yang menarik. Terus yang menarik adalah selalu ditanya saham apa yang paling bagus buat yang kedepannya apa gitu. Oh iya. Itu pertanyaan yang paling menarik sebenarnya. Kenapa? Saya akan selalu jawab, saya nggak tahu saham apa yang naik yang paling banyak gitu ya. Kalau saya udah tahu, saya akan masukin semua uang saya di situ bahkan. Oh iya benar-benar. Saya nggak usah kasih tahu kalian kalau saya tahu. Biarin saya aja gitu. Takutnya nanti teman-teman mau ikutan beli saya nggak kebagian gitu. Iya. Buat saya kalau ditanya pertanyaan seperti itu, saham apa yang bakal naiknya paling tinggi, paling cepat, jawabannya saya nggak tahu gitu. Kenapa? Karena nobody knows gitu untuk the future akan seperti apa. Cuma kita bisa mengantisipasi dengan cara analisa segala macam. Jadi lagi kita harus yakin sama analisa kita sendiri gitu ya. Jadi kalau kita udah yakin ya berani masuk banyak itu nggak masalah gitu ya. Kita udah analisa. Nah kalau analisanya udah yakin ya udah berani aja. Kurang lebih sih seperti itu sih kalau teman-teman nanya saham apa yang bakal. Saya juga bukan dukun ya, jadi saya juga. Iya emang lucu mungkin ya, ada juga. Aku juga sebenarnya sering sih, maksudnya ada yang nanya kayak gitu kan. Terus tapi ya bingung apa ya kita kan nggak bisa tahu masa depan kayak gimana gitu. Tapi cara terbaiknya memang benar tadi kata Mas Kefas itu kalau kita bisa lihat cek track recordnya perusahaan yang kita suka itu kayak gimana, fundamentalnya bagus apa enggak, kinerja perusahaannya kayak gimana. Nah mungkin bisa lihat juga dari situ kali ya Mas ya, untuk meminimalisir resiko juga gitu ya. Saya tambahin satu lagi. Boleh. Mas Kefas, kenapa orang lain gitu ya cuannya lebih banyak? Nah, itu pertanyaan yang saya lumayan antara terusik dan sebel juga gitu. Kenapa yang saya lebih banyak? Ya jawab saya buat teman-teman yang akan nanya seperti itu ya ke depannya. Dan saya nggak masalah tuh kalau orang lain untungnya lebih banyak. Kenapa? Karena itu duit mereka, bukan duit saya. Duit mereka, untung mereka. Ya, bagi saya yang penting adalah saya tahu
bahwa aset saya bertumbuh. Itu udah jauh lebih dari cukup dan jauh lebih dari kata bagus, karena saya merasa sendiri aset saya bertambah. Jadi teman-teman jangan merasa iri kalau teman-teman tahu ada orang lain yang resultnya itu lebih tinggi, lebih bagus, lebih cuan lebih banyak gitu ya. Karena ya kemampuan modal kita berbeda-beda dan keberanian kita berbeda-beda juga. Jadi tips buat teman-teman dari saya adalah selama aset kita bertumbuh, itu kalian udah jauh lebih bagus. Karena masih banyak teman-teman kita yang ngerti investasi aja enggak gitu. Jadi kita ini udah jauh di atas rata-rata bahkan gitu ya. Dan menurut saya kalau teman-teman berinvestasi jangan ngadu sama orang lain karena kita nggak lagi lomba siapa gede-gede duluan gitu. Minimal itu karena kita adalah kita bisa ngalahin market. Market adalah ngalahin IHSG, itu udah patokan pertama yang teman-teman harus bisa achieve sih kalau bisa ya. Secara track record gitu. Jadi kita tahu kita dikatakan baik gitu ya kalau kita bisa ngalahin market. Kalaupun nggak ngalahin market, nggak masalah. Yang penting plus. Itu aja sih sebenarnya. Baik lagi, duit investasi duit kita. Yang ngerasain untung ya kita sendiri. Paling ya orang-orang terdekat gitu yang ngerasain. Jadi biar nggak usah, kita nggak lagi kompetisi gede-gedean cuan gitu ya, tapi yang make sure aset kita bertumbuh. Wah, ini nice banget sih emang. Kadang kalau ngelihat rumput tetangga selalu lebih hijau ya, Mas. Exactly. Iya, jadi kayak ya udah intinya tuh kayak balikin lagi aja ke diri kita. Kita nggak usah iri, nggak usah sirik sama orang lain. Karena kita juga nggak tahu. Siapa tahu dia untuk beli sahamnya dia juga butuh pengorbanan yang lebih besar daripada kita. Kita kan juga nggak tahu gitu ya. Atau mungkin doanya lebih kenceng, kita juga nggak tahu. Iya gitu kan. Jadi intinya yang penting aset kita bertambah, itu aja tuh udah lebih baik. Dan bahkan berada di fase sekarang, mungkin teman-teman yang sekarang sedang menyaksikan video ini juga congratulations karena kalian udah selangkah lebih maju, udah jauh lebih maju karena banyak ternyata teman-teman lain mungkin yang masih belum tertarik, masih belum niat buat pengen tahu soal saham gitu ya Mas ya. Oke. Terus ada tips nggak nih untuk investor pemula kalau menurut Mas Kefas tips pertama banget itu apa sih buat investor pemula gitu? Oke, kalau saya kalau bisa belajar investasi itu ngebut di awal-awal, karena menurut saya kerjaan seorang investor itu adalah kerjaan yang sangat santai. Kayak tadi kalau saya punya jargon kan investasi itu harusnya kerjanya yang sangat santai. Tapi kenapa? Karena kalau kita udah pelajarin ngebut, sebenarnya ilmu investasi itu nggak sebanyak itu yang kita harus butuh bertahun-tahun. Kita kalau ngebut itu bisa cepat ilmunya dulu ya, pengalaman memang nggak bisa dikejar karena pengalaman ya butuh takes time itu. Tapi kita udah dapat ilmunya, udah ngebut, kita udah bisa pilih saham. Nah, ketika kita udah tahu pilih saham dengan kriteria misalnya tadi fundamentalnya bagus, harganya wajar, setelah kita beli, udah kerjaan kita tuh ibarat jadi investor tuh udah selesai gitu. Tinggal nunggu waktu aja kan, tinggal nunggu waktu harganya naik, kita dapat dividen, harganya naik lagi, kita dapat dividen lagi, harganya naik lagi, kita dapat dividen lagi. Jadi sebenarnya kerjaan investor itu adalah capek di depan. Tapi kalau kita udah beli dan kita udah tahu kita mau beli berapa, kita udah tahu beli apa, itu santai banget gitu. Jadi make sure kalau teman-teman belajar, kalau bisa ngebut, karena ya itu yang penting di depannya dulu. Gitu. Oke. Jadi teman-teman kalau mau belajar investasi saham mending ngebut. Jadi kita biarinlah kita capek di depan gitu ya Mas ya. Kita belajar dulu soal fundamentalnya, soal saham apa yang kira-kira menarik, terus bandingin antara yang ini, yang itu, gak apa-apa capek di depan karena nanti setelah beli saham juga tinggal nunggu waktu sampai akhirnya ya nanti kita akan bisa mengambil sendiri hasilnya gitu ya Mas. Nah, kalau waktu terbaik nih untuk mulai berinvestasi saham menurut Mas Kefas itu kapan sih? Waktu terbaik itu sejak kita lahir tuh waktu yang terbaik. Oke. Jadi masih oe-oe gitu ya udah. Paling terbaik itu adalah beliin saham. Iya. Tapi which is itu nggak mungkin terjadi gitu ya. Jadi kalau ditanya waktu terbaik, ya sebenarnya jawabannya kalau tahun 2020 ini Maret kemarin itu adalah waktu yang terbaik. Cuma saya kira udah lewat Maret 2020 udah lewat. Jadi waktu terbaik adalah kalau dibilang sekarang, ya memang sekarang. Jadi jangan ditunda-tunda lagi. Yang penting mulai dulu aja. Dan ya dari situ tadi kalau kalian udah ngebut belajarnya, dari situ kalian akan belajar dari pengalaman gitu. Jadi waktu terbaik udah lewat teman-teman. Waktu terbaik kedua ya sekarang gitu. Oke. Jadi
waktu terbaiknya mending sekarang gitu ya Mas ya. Harusnya mungkin pas lahir tapi kayak nggak mungkin juga gitu ya. Nggak mungkin terus. Lagi waktu terbaik adalah saat IHSG pertama kali buka itu. Waduh, itu masih pada di mana gitu. Iya, 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 ya. Oke, jadi waktu terbaik itu ya bisa aja mulai dari sekarang, langsung sekarang, cus, jangan ditunda-tunda lagi gitu ya. Kalau bisa saat ini juga, setelah melihat video ini ya Mas, langsung gitu ya. Oke, terus aku tuh juga kan sebenarnya, sorry, aku tuh sebenarnya sempet kayak nanya gitu ya sama teman-temanku yang benar-benar nggak ada background di bagian finansial, pasar modal gitu. Terus aku tanya kira-kira apa sih yang dari mereka itu yang bikin penasaran soal saham? Kalau aku ada kesempatan untuk nanya ke Mas Kevas di sini, kira-kira kalian mau nanya apa? Nah ini sebenarnya ada yang menarik sih pertanyaannya. Kalau dari segi risiko, gambaran risiko untung dan ruginya itu sebenarnya seberapa predictable, Mas? Seberapa predictable? Ini pertanyaan juga sih. Iya. Predictable itu saya nggak bisa predik. Saya nggak bisa predik. Jadi memang unpredictable. Ya, saham yang bagus pun mungkin kita gini aja. Kalau kita sekarang di posisi penghujung 2019, which is ini kan sekarang kita ngobrolnya penghujung 2020. Siapa sih yang nyangka ada pandemi? Oh iya benar, nggak ada sih. Nggak ada. Itu membuat harga saham turun 50%-an lebih kebanyakan. Dari 40%, 30%, 50%, 60%, 70% bahkan ada. Jadi seberapa predictable menurut saya tidak ada yang tahu gitu. Kalau sekarang 2016 saya nggak tahu 2020 akan turunnya sejauh ini. Gitu. Cuma untuk karena kita tidak bisa mempredik hal tersebut, kita bisa mengantisipasi. Ya dengan cara itu tadi, kalau kita belajar prinsip dari investor-investor hebat, justru membeli dengan harga yang wajar atau bahkan harga yang undervalue. Gitu. Jadi memang mungkin di akhir 2019 kemarin nggak banyak saham yang undervalue. Gitu. Karena ya lagi ISG juga lagi bagus pada waktu itu. Nah, ketika market 2020 ini lagi crash, itu justru kesempatan yang baik untuk masuk. Nah, jadi kita mengantisipasinya dengan cara beli perusahaan bagus tapi harganya murah. Nah, pada waktu itu mungkin kita analisa, loh ini udah murah, tapi ternyata lebih murah lagi tuh. Iya. Kalau kayak gitu gimana? Menurut saya ya bersyukur dong malah dikasih murah, ya lebih bagus gitu. Jadi karena kita udah tahu perusahaan itu bagus, dengan catatan itu ya, kita udah tahu dan yakin perusahaan itu bagus. Jadi kalau dikasih lebih murah, itu malah bagus. Sekarang saya balik pertanyaannya ke teman-teman gini. Iya, gimana? Misalnya gini, saya yakin kebanyakan dari kita berdasarkan data bank 70% itu kalau di rumah pakai KPR. Iya. Kalau KPR itu kalau cicilan kita kan cicil KPR itu kan untuk dapetin aset rumah. Betul. Sekarang saya tanya, kalau cicilannya nih, misalnya kalian cicil rumah harganya 5 juta rupiah cicilannya. Tiba-tiba dikasih kesempatan, cicilan rumahnya jadi 2 juta doang. Masa protes teman-teman? Ya enggak sih, malah senang. Iya, malah bersyukur. Iya. Tujuan di saham kan kita ngumpulin aset nih, ya kan? Yang biasanya kita beli 5 juta, misalnya cuma dapat satu barang gitu. Sekarang dikasih harga 2,5 juta, dapat 2 barang, 2 saham gitu. Iya. Kita lebih senang gitu. Jadi ya harusnya pikirannya kayak gitu. Ketika market crash itu malah kita happy karena kita bisa cicil aset lebih banyak lagi. Kurang lebih sih jawabannya kayak gitu ya. Jadi pastinya adalah cari perusahaan bagus di harga yang murah. Dan kalau lebih murah lagi, ya harus senang. Oke, menarik ya. Emang balik lagi kalau segi predictable itu kita nggak ada yang bisa predik. Kalau kita bisa balik lagi ke 2019 pun kita nggak tahu kalau sekarang nih lebih dari setengah tahun 2020 tuh kita pandemi, nggak bisa kemana-mana dan bikin harga saham itu turun sampai 50% gitu. Tapi ya itu namanya kita mau beli aset gitu, mungkin bisa dirubah dari segi point of view-nya, way of thinking-nya gitu. Harusnya kan malah seneng ya Mas ya kalau harganya tuh malah lebih murah daripada yang biasanya gitu. Jadi balik lagi kalau emang teman-teman MNCF semua Mas langsung pengen banget buat investasi saham, sekarang adalah waktu yang tepat ya Mas ya. Jadi mulai coba aja. Sedikit lagi ya Mbak ya? Boleh. Gimana? Kalau mempredik exactly sampai turun berapa itu mungkin menurut saya itu yang nggak ada yang bisa gitu ya. Kita nggak ada yang tahu kapan dan sampai berapa turunnya. Gitu. Tapi seenggaknya bisnis itu memang ada siklusnya.
gitu. Jadi kita bisa pelajarin siklus itu. Ya, misalnya siklus hutang, siklus komoditas, segala macam. Nah, itu kita bisa mengantisipasi sedikit lah. Kita tahu nih sebenarnya kayak tadi misalnya kayak harganya lagi tinggi gitu. Misalnya kayak tadi kita bahas properti gitu. Kita tahu sebenarnya siklus properti sedang tertekan gitu. Jadi itu waktu yang baik untuk memulai. Tapi nanti kalau kita udah merasa siklusnya terlalu tinggi, ya itu juga kita harus berhati-hati. Jadi sebenarnya unpredictable-nya memang dari segi kejadian-kejadian ekstra anomali seperti pandemi COVID-19 ini gitu. Dan unpredictable-nya dari sisi bisa turun sampai berapa persen, kita nggak ada yang tahu. Cuma kita bisa pelajarin siklus bisnis itu masih bisa dipelajari. Jadi kita tahu sekarang lagi masa sulit, sekarang lagi masa boom, resesi, segala macam itu bisa. Jadi bukan benar-benar nggak ada gambaran kayak teman-teman. Itu kan jadinya kayak ya gambling juga. Tapi kan ekonomi semua ada siklus, itu masih bisa dipelajari juga. Oke, jadi untuk tahu exactly turunnya berapa kita nggak bisa predik, tapi tetap kita bisa lihat, kita pelajari siklus bisnisnya kayak gimana gitu ya Mas ya. Ini menarik banget nih pembicaraan kita dengan Mas Kefas tadi. Yang aku bisa highlight itu soal kita bisa mulai untuk berinvestasi sekarang. Sekarang ini adalah waktu yang tepat untuk mulai berinvestasi. Jangan khawatir kalau misalnya harganya malah lebih rendah daripada biasanya, karena kita berdoa, nggak cuma berdoa sih, tapi mudah-mudahan setelah krisis ini lewat, itu sudah bisa balik lagi normal dan bisa profitable juga. Yang paling penting banget itu adalah pelajari fundamental dari sektor-sektor saham yang memang ingin diambil oleh teman-teman MNCR semua. Jadi bisa dilihat, dicek dulu track record-nya kayak gimana, terus dicek juga kualitas manajemennya, dan ya kita bisa sama-sama lihat lah contohnya kayak tadi Mas Kefas bilang, di sektor perbankan itu dan juga consumer goods itu nggak ada matinya. Jadi cocok untuk bisa dicoba oleh teman-teman MNCers yang mungkin sudah mulai tertarik untuk berinvestasi saham. Nah, seru banget ya topik pembahasan kita di malam ini. Mungkin ada closing statement dari Mas Kefas untuk pembicaraan kita malam ini. Apa tips and trick yang ingin dibagikan kepada teman-teman semua gitu? Oke, menurut saya selalu bilang bahwa investasi itu sebenarnya pekerjaan yang sangat santai. Dan kita udah pelajarin skillnya. Jadi teman-teman, investasi itu bisa dijadikan second revenue gitu ya, sumber pendapatan kita yang kedua, bahkan yang bisa menjadi lebih besar lagi selama kita gulung terus, selama kita berteman dengan waktu alias selama jangka panjang. Jadi teman-teman bisa sibuk dengan kesibukan teman-teman yang lain, tapi investasi itu jangan dilupakan. Karena ya tadi kalau udah ngerti itu udah ditinggal aja gitu. Iya. Bisa sibuk kerja, teman-teman punya bisnis, punya kesibukan yang lain, itu masih bisa teman-teman fokus di situ. Jadi saham itu bukan yang harus full time terus-terusan lihat, itu bisa juga, tapi nggak harus kayak gitu. Oke, jadi santai aja ngejalaninnya karena nggak harus full time. Teman-teman juga bisa sambil sibuk ngerjain yang lain, tapi masih tetap bisa investasi saham dan bisa ambil hasilnya nanti di kemudian hari gitu ya Mas. Jadi emang ini tuh santai tapi mendatangkan profit. Jadi kan enak banget gitu ya untuk mulai berinvestasi saham sekarang. Nah, teman-teman, aku juga mau ngingetin kalau sekarang itu kita nggak usah susah-susah lagi kalau mau mulai berinvestasi saham, karena nggak harus lagi capek-capek ngisi dokumen terus kirim-kirim gitu, nggak harus sesusah itu, karena teman-teman semua bisa download aplikasi MNC Trade, bisa di App Store, di Play Store, terus cek di bagian Open Account, di situ bisa masukin data iktp-nya. Dan nanti begitu ada email konfirmasi rekening, itu akun saham sudah ready. Jadi sudah benar-benar lebih mudah lah sekarang gitu ya. Udah lebih simple gitu. Nah, teman-teman semua, aku juga mau ngingetin untuk jangan lupa subscribe akun YouTube MNC Sekuritas. Dan subscribe itu penting banget supaya teman-teman bisa dapat notif video-video terbaru, termasuk video seru ini bersama Mas Kefas. Jangan lupa juga buat follow sosmed MNC Sekuritas, Instagram @MNC Sekuritas. Ingat, yang official cuma @MNC Sekuritas. Kalau ada yang lain yang nggak sesuai, kelihatannya seperti typo, S-nya lebih lah, apa itu tuh hati-hati karena itu adalah akun bodong gitu ya.
Oke Mas Kefas, thank you banget nih buat waktunya, udah ngeluangin waktu di sela-sela kesibukannya nih, udah mau berbagi ilmu bersama teman-teman MNCR semua. Makasih banget, dan semoga kita bisa ngelanjutin pembicaraan yang seru ini di lain kesempatan di episode yang nggak kalah serunya tentunya. Oke, makasih banyak ya Mas. Sama-sama. Yeah, see you.